Jadi ada campuran oli juga yang masuk ikut kebakar, terus akhirnya menimbulkan kerak. Kalau sudah ngeslak begini, memang jalan satu-satunya itu adalah ini turun mesin. Ngeslak itu kan sebenarnya sifatnya nempel begini, Pak. Tuh. Nah, kalau dia di kerok begini, ada sebagian yang jatuh. Nah, itu nanti yang akan menyumbat lubang-lubang oli yang kecil. Sudah di flashing atau engine flash atau enggak, saya kurang paham. Para pengguna mobil itu jangan mengabaikan penggantian oli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia. Selamat siang. Kita berada di bengkel AH Motor. Saat ini sedang ada satu kendaraan yang pasti dari belakangnya saja kita udah tahu ini apa nih. Ini bukan Grand Livina ya. Ini mirip seperti Expander. Emang ini Expander nih ya. Tapi yang versi Nissan, berarti dia Livina Pander ya, atau gimana? Livina saja nih, L12. Ada apa kasusnya nih? L12 kan baru, mobilnya masih baru ya, keren ya. Ini saudaranya Expander ini, sama ya, paling beda-beda dikit lah. Tapi mesinnya sama dengan Expander nih. Nah, di sini ada Mas Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Topik dan Sobat AHpedia, Pak. Wih, Mas Nova. Pak? Alhamdulillah Mas Nov. Ini ada kabar baik berarti Mas Nov ya? Kabar baik apa, Pak? Kau jadi sekarang montir Mitsubishi? Ini kan mesinnya Mitsubishi Mas ya? Iya, sama Pak. Sama ya? Sama punyanya Expander berarti ya? Expander. Wah, tuh Sobat AHpedia. Di AH Motor juga menerima mobil-mobil yang L12 ya? Ya. Livina ya? Livina L12 kan? Kalau yang ini nih, yang di sebelah kan dia L10, di atasnya lagi ada L11. Nah, yang ini L12. Berarti kalau ke sini masuk Expander bagaimana Mas Nop? Ya jadi L13, Pak. Oh enggak, Pak. Ya insya Allah masih bisa lah. Masih bisa ya? Oke. Nah, Sobat AHpedia yang ada di kota Jogja dan sekitar. Tapi kita konfirmasi ke Mas Hardi dulu. Oh iya. Gak apa-apa, nanti tayang aja, pokoknya kita tayang aja lah. Iya Pak. Nanti konfirmasinya belakang aja ya. Baik Mas Nop, ini kasus gimana Mas Nop? Ini kenapa hitam semua nih Mas Nop nih? Nah, ini mobilnya sebelumnya udah ngeslak. Oke. Nah, kemudian kesini itu dengan keluhan bunyi waktu udah digunakan beberapa saat ya, jadi suhu udah mulai panas. Kemudian sama mobilnya itu pincang-pincang terus Pak. Mobilnya pincang? Ya, jadi kode mesinnya ini 4A9. 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 Nah, ini setelah saya cek ini kan berbeda-beda ya Pak ya keraknya. Nah, ini yang nomor 1 nih keraknya lebih tebel Pak daripada yang lain. 2, 3 ya. Nah, itu kemungkinan bisa menjadi penumpukan di ruang bakar. Nah, kenapa kok bisa terjadi penumpukan seperti ini? Itu bisa indikasi dari olinya juga yang ikut kebakar, Pak. Nah, jadi mempercepat ini apa namanya? Penimbulan kerak itu lebih cepat. Jadi bukan karena dari bahan bakar ya. Jadi ada campuran oli juga yang masuk ikut kebakar, terus akhirnya menimbulkan kerak. Jadi bukan bahan bakar tuh itu ya? Iya, bukan bahan bakar tuh. Nah, apa yang menyebabkan oli juga ikut terbakar? Nah, bisa dari ring piston, bisa dari seal clamp. Kalau biasanya dari apa? Masuk kurang bakar itu, Pak. Banyakan. Bisa dari packingnya juga. Packing head. Packing head. Ya. Nah, cuma kalau packing head itu agak jarang, Pak, karena sebelum masuk ke ini dia kan ada ini water jacket dulu ya, tempatnya buat air dulu. Ya. Oke. Nah, kemarin waktu dicek ini Pak, itu yang bikin pincang. Nah, jadi dia mengupil ya sampai ke busi ini sudah nggak ada celahnya ya. Oh iya, nempel ya penuh ya Pak. Nah, jadi dia nggak bisa membersihkan bunga api, akhirnya dia pincang. Kemudian menumpuk-numpuk terus ininya, apa namanya? Keraknya. Jadi baru kali ini ketemu upilnya, ini banget upilnya nih. Ya, tuh. Coba Sobat AHpedia lihat ya. Sudah nggak ada celah antara. Ada celah, beda sama ini. Beda nih. Nomor 2. Kali bersihkan. Nah, itu masih ada jaraknya bagus. Ini radium ya Mas ya? Iya. Tuh, Sobat AHpedia. Ini yang 3 nih, kita lihat ya. Nomor 3. Bagus. 2
3 bagus. 14 lihat dulu Pak. ya, yang terakhir nih. Nomor 1 yang pasti ini kan ini kan dari exhaust ini udah kelihatan banget ya ini. Ya. Banyak ininya. Kalau ini kan beda tipis kan. Betul. Nah, nomor 4 masih bagus juga. Oh. Jadi yang satu ini ya, yang Iya. parah ya, nomor 1 ini ya. Betul. Nah, jadi ini karena belum dibongkar, belum kelihatan nih Mas ya. Belum Apakah kelihatan. apa tadi yang Mas bilang itu? Mulai dari seal Ya. klep gitu Nah, ya. itu bisa gini Pak, itu bisa memperpendek umur kan dari beberapa faktor. Maksudnya kerusakan itu kan bisa dari beberapa faktor. Bisa dari umur, Ya. atau bisa dari kualitas bahan atau Oke. kalau dilihat dari mobilnya kan Nggak mobil mungkin. muda. Bunga baru nih. Nah, itu faktornya karena ini, Pak. Nah, Jadi pakai minyak, oli. ya karena ini yang pasti oli, Pak. Wah, Ini tuh bisa. Sobat Pedia. Ini apa ini ceritanya nih? Lihatlah ini. Nah, ini coklat, Pak. Ini coklat nih. Ya, ini sudah saya sebenarnya udah mengumpulkan mau saya buat Pabrik. cemilan besok ini, Pak. Mau dibuat pabrik coklat Nah, tadi itu. Tuh, Sobat Pedia. Kalau dari atas memang terlihat bersih ya, Pak ya? Iya. Nah, ini, Pak. Tapi pas Nah, kalau dilihat dari atas ini memang bersih karena ini ternyata sudah dibersihkan, Pak. Nah, justru kalau mobil ngeslak itu sebenarnya kalau saya bilang sedikit kesalahan ya kalau misalnya ngeslak itu dibersihkan sini Atasnya doang. aja. Ya, atasnya aja. Itu sebenarnya sedikit kesalahan. itu pernah tuh ditanya sama beberapa Ya, subscriber kita karena ya. kalau sudah ngeslak begini memang jalan satu-satunya itu adalah ini turun mesin dibersihkan semua. Bisa memperpanjang umur itu dengan mempercepat penggantian oli. Itu sebenarnya cuma menunda, Pak. Menunda. Nggak bisa istilahnya nggak bisa ini ya membereskan tuntas ya. Oke. Itu cuma menunda umur aja sebenarnya. Nah, kenapa kok saya bilang kesalahan fatal? Itu karena apa, Pak? Misal kita bersihkan sini, nanti kan bekas dibersihkan ya, Pak ya. Ya. Kalau cover taming kan Oh iya, miring ya. Iya. Ini dibersihkan gini. Nah, Otomatis dikerok-kerok, Pak. ya. Lah itu ngeslak itu kan sebenarnya sifatnya nempel begini, Pak. Tuh. Nah, kalau dia di kerok begini, ada sebagian yang jatuh. Nah, itu nanti yang akan menyumbat lubang-lubang oli yang kecil. Tuh. Nah, itu yang bisa menyebabkan bunyi kasar. Mampet itu ya. Iya, mampet. Menutup apa namanya? Ruang Lubang-lubang oli. lubang oli ya. Tuh, Sobat Pedia. Itu sudah pernah Makanya ditanya tuh. kalau apa namanya? Kalau di pagi hari memang bunyinya lembut karena oli masih di bawah terus. Oh. Ketika sudah panas kan oli dipompa naiknya kan dibantu dengan pompa oli Iya, kan. betul. Jadi dia cepat. Tapi turunnya karena Turunnya tersumbat lambat. itu. Iya. Nah, dia turunnya lambat. Nah, itu muncul suara kasar Suara kasar pada saat panas. pada saat panas. Ya ada jeda ininya lah. Tapi menurut Mas dengan kondisi seperti ini, ada yang komponen yang rusak nggak? Ya kalau seperti Karena ini apakah ini sudah terlalu lama? biasanya ada, Pak. Ada ya? Iya. Biasanya Cuma apa, Mas? harus pastinya dibongkar dulu. Oh, Biasanya kalau yang terkena duluan itu bisa dari ininya apa namanya? Metal-metalnya. Oh. Metalnya sama crankshaftnya. Atau bisa jadi dari pistonnya juga karena kan Crankshaft. pistonnya dia kan gerakannya juga ini kan lebih istilahnya apa ya? Lebih sering. Nah, itu yang sering Kemungkinan terjadi itu yang sering terkena. Sama tambahnya di pompa olinya, Pak, sebenarnya. Pompa oli juga bisa kena? Ya. Tuh, Sobat Pedia. Nah, ini. Parah kan ini? Ini udah Allah. Tuh, coklat-coklat, Pak. Nah, ini kan nggak mau ini, Pak. nggak mau larut itu ya? Nggak mau ini. Gimana cara membuang? Entah ini sudah di flashing? flashing atau engine flash atau enggak, saya kurang paham. Cuma kalau yang sudah seperti ini memang harus turun mesin. Wow, tuh. Sobat Pedia. Nah, ini lihat ya. pompanya juga saya curiganya di sini. Oh, Nah, coba nanti cek lagi dilihat ya. apakah ya. Ini Apakah pompanya di ini ya, di mana? Di Cover taming cover juga. taming ya. Oh, mirip punya siapa tuh yang di cover taming? Serena Serena ya? mesin QR sama. QR ya. sama. Nah, ini Mas Nova juga menjadi sebuah apa namanya? Tambahan pengalaman ya. Iya, tambahan mengerjakan punyanya mesin 4 apa tadi itu? Kodenya itu. 4A9. 4A9 miliknya Mitsubishi ini. Nah, Mas Nova, Siapa? apa yang akan dilakukan selanjutnya sampai ini selesai terbongkar? Yang pasti kita lakukan pengecekan ya, Pak. Untuk apa namanya? Part-part yang sekiranya adanya kerusakan itu pasti diestimasi untuk penggantian. Kemudian ya
kita rakit ulang, kita tes lagi. Gitu. Nah, dari saat Mas membuka mesin ini kan udah kebuka tuh cover timing. Ya. Saya ngelihat kalau di mesin L11 ini kan ada 2 nih. Oh, ini apa namanya? Sprocket. Sprocket ya. Nah, ini 1. Ya, ini 1. Dia VVT aja. Kalau 1 biasanya dia terletaknya di intake, Pak. Intake ya. Ya. Kalau dual dia di intake ada, dan di exhaust juga ada. Nih, itu Sobatpedia. Dia cuma 1. Kalau di L ini berarti mirip yang punyanya L10 ya? L10. Kalau ini 1 ya? Ya. Oke, tuh. Baik Sobatpedia, akan dilanjutkan terus oleh Mas Nova untuk pengerjaannya. Tapi sebelumnya saya akan tanyakan Mas Nov, agar terhindar dari hal-hal yang seperti ini nih. Ini kan begitu buruknya ya kejadiannya ya. Mobil masih muda ya, tapi udah seperti ini. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pasti setiap bengkel itu pasti ada ininya, Pak, pengingat untuk penggantian oli. Oke. Nah, bisa jadi untuk sebagai untuk para pengguna mobil itu jangan mengabaikan penggantian oli. Pengingat dari bengkel tersebut ya. Dari bengkel. Apakah yang itu ada bukan berarti bukan berarti gini ya. Mungkin ada mindsetnya cari uang. Wah, ini ganti oli terus, ganti oli terus gitu ya. Oke. Sama aja. Nah, kalau nggak ganti ya udah gini jadinya. Ini mobil baru mungkin yang punya lupa untuk penggantian oli atau memang cuek atau gimana, kurang paham. Tapi ini bukan ini sekali. Yang pasti faktornya jarang ganti oli, Pak. Atau telat terus, atau 1 tahun mungkin 2 tahun jalan terus. Maksudnya jalannya kilometernya tinggi. 1 tahun baru ganti. Ya. Berarti kan itu kilometernya otomatis lebih tinggi. Iya. Untuk kejadian yang seperti ini, apakah ini hanya sekali 2 kali atau sering tidak ganti oli? Telat ganti olinya. Nah, yang pasti ini kan ini, Pak, apa namanya? Kalau mesin nggak ada kebocoran, ini kan mesinnya kering ini, nggak ada kebocoran. Oh iya. Nah, dia lama ini nggak ganti oli nih. Nah, oli itu ada batas, kayak istilahnya kayak batas kalau sudah terkontaminasi dengan ini ya, apa namanya, di mesin terus kena hasil ledakan dari pembakaran juga. Itu ada istilahnya kayak batasan waktunya, karena oli itu kan bisa mengendap juga. Oke. Nah, itu langkah baiknya itu dibuang. Sembari ganti filter oli. Nah, kalau filter oli udah nggak mampu menampung, akhirnya terjadi ngeselak. Karena nggak dibuang tadi? Ya, nggak dibuang. Dia dipakai terus, terkena pembakaran terus. Akhirnya dia mengental, menempel di bagian-bagian mesin. Dan nggak bisa keluar ya? Dan nggak bisa keluar. Kan ya ngeselak begini, Pak. Nah, berarti kita harus selalu mengingat untuk ganti oli. Ya. Itu pesannya, Mas? Ya. Tetap ganti oli. Kalau misalnya telat sesekali itu bolehlah. Berapa kali telatnya boleh? Yang pasti berapa kilometer maksudnya? Jangan terlalu tinggi, Pak. Kalau misalnya mesinnya masih sehat nih, penggantian kan setiap 5.000. 5.000, ya mungkin 6.000 itu sudah masih bisa. Nggak apa-apa. Tapi terus jangan dipaksakan, wah 6.000 nggak apa-apa. Nanti 6.000 kali 10 gitu ya? 6.000. Wah, telat lagi 1.000, telat lagi 1.000. Iya, betul. Sama aja. Betul ya, nambah ini lagi ya. Betul. Nambah-nambah terus nanti sama aja, Pak. Baik. Nah, kayak injury time namanya. Nunggu ini penalti ya. Iya. Nah, Sobatpedia, kita akan tunggu kisah dari kendaraan ini, apa yang diganti oleh Mas Nova setelah melihat dan dibongkar apa yang sudah mungkin termakan atau mungkin apa namanya, kena gesekan ya. Termakan atau terminum, Pak. Termakan. Nah, jadi nanti kita akan buat video lagi di hari yang beda setelah ini selesai, dan nanti akan kita videokan lagi. Nah, Sobatpedia, sebagai pengingat buat kita semua, jangan lupa untuk mengganti oli apabila sudah masuk masa waktunya ya. Apakah kilometer atau waktunya sudah masuk, silakan segera datang ke bengkel masing-masing untuk penggantian oli. Dan untuk bengkel motor sudah di sini juga bisa dilihat ada L12 ya. L12 berarti sama dengan temannya, yaitu saudaranya adalah expander. Nah, jadi buru-buru datang ke sini expander, ayo semua Yogyakarta expander masuk sini. Ntar telepon Mas Ardi aja ya.
Iya, Pak. Pokoknya kita sampaikan aja ya. Iya, betul. Baik Sobat Apedia, begitulah video yang terbaru dari AHA Motor. Silakan datang ke sini kalau memang ada kendaraan yang sudah ada ciri-ciri yang sudah agak ngeselak ya. Kan bisa dibuka dari mana, Mas? Dibuka dari ruang tutup oli ya? Ya, ruang tutup oli bisa, dari stick oli juga bisa. Stick oli bisa untuk melihat kondisinya seperti apa. Baik, begitu Mas Sob? Ya Pak, siapa sama-sama Pak. Mudah-mudahan untuk membantu dan pesan buat teman-teman, penyakit ngeselak itu tidak memandang ini Pak. Usia? Muda tuanya. Betul. Mesin atau mobil. Jadi dari ininya apa? Rajin dan tidaknya ganti oli Pak. Iya, sama dengan itu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.